Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abah-abah ulun, mama-mama ulun barataan, pencinta Allah, pencinta Nabi Muhammad, pencinta ulama, pencinta ilmu. Mudah-mudahan cinta kita kepada yang disebut selalu subur sampai kita semua meninggalkan dunia yang sementara ini. Amin. Pengajian kita bulan yang lalu kita kaji, kita pahami yang berhubungan dengan hati, yaitu masalah takhalli, mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Ini adalah ilmu yang kedua yang diwajibkan dengan kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda oleh orang yang Islam balik dan berakal, yaitu belajar ilmu tasawuf yang berhubungan dengan takhalli, membersihkan hati dari sifat yang dicela, yaitu ada 10 macam. Yang pertama, ini sudah kita kaji dan kita bahas, yaitu kibir atau takabur, yang kita paham dengan bahasa kita sombong, dengan pahaman ta'zimun nafsi wa tahqirul ghairi, merasa seorang hebat dan orang lain di bawah dari seorang. Itulah yang oleh Allah sampai langsung turun tangan ketika Allah memunis kepada iblis dengan sombong, karena iblis kada mau sujud kepada Adam. Dia beralasan, ana khairun minhu, aku lebih baik. Inya lebih baik, minhu, Adam di bawah inya. Jadi apabila ada dalam hati kita, kita ini taharat dari orang lain, maka dalam hati kita disarangi penyakit sombong. Orang nang kaya itu kayak apa aja amal ibadahnya banyaknya, baik sembahyang dan ibadah yang lain, maka ibadahnya kada akan sampai kepada Allah. Malahan makin jauh terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih, merasa asa sugih, asa harat pada orang lain, sungguh. Alim, merasa asa harat daripada orang lain, sungguh. Rajin beribadah, merasa asa harat dari orang yang sebaliknya, sungguh. Bungas, asa harat dari orang yang sebaliknya, sungguh. Kuat, asa harat dari orang yang sebaliknya, sombong. Punya anak jadi-jadi, asa harat dari orang yang sebaliknya, sombong. Jabatan, asa harat dari orang yang sebaliknya, sombong. Lalu kayak apa kita nih punya perhatian? Amun itu kada boleh. Nah, kita harus punya pendirian. Saran Syekh Abdul Qadir Jailani, paguruan oleh Syekh Saman Al-Madani,
paguruan oleh Syekh Asad Arsad Palampayan yang membawa ilmu dari Madinah, yang berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berguru dengan Jibril. Jibril langsung dari Allah. Kita punya pendirian, kita ini orang yang paling hina dari seluruh makhluk Allah. Bahkan awan hidupan sendiri kita hendaknya punya pendirian harap hidupan aku. Awan orang kafir sendiri kita harus punya pendirian harap orang kafir aku. Awan orang gila kita harus punya pendirian harap orang gila aku. Kayak apa caranya? Orang kafir harap orang kafir aku bukan rida dengan kekafirannya, namun uji hati amunnya hendak mati asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya surga aku kada mesti. Hidupan namun mati selesai, namun aku ada janji neraka. Orang gila bujur aja pang nya kada beramal, coba nya kada bercatat amal, udah berusaha. Aku pak ibadah, aku alim, inya bujur aja pang itu tuh jahil, kada pak ibadah, bujur aja, tapi jangan-jangan dosanya diampuni, aku kada tahu. Nah kayak itu mah bahaya kita makan. Makanya lihat ya arwah Abah Guru Zaini itu adalah nang setungak-tungak bacaan dana. Ada wani betungak. Lihat mulai habisnya sini dulu lihat. Nah sini. Ya ayyuhar rajuna minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Tunduk sini. Ada wani Uja Guru Bakri bahagia pian itu bah biar hadir kamahana aja pasti orang bersiap pada hulu. Biar pian hadir pasti orang selalu mengerumungi pian. Nah apa amalannya bah uja Guru Bakri? Uja Abah Guru Zaini bisa aja Bakri nih. Amalanku bakriyai, bila aku datang ke suatu tempat aku merasa diriku ini orang yang paling hina daripada seluruh yang ada di situ. Uji Abah Guru Muas, Guru Ulun bahari, dan jadi ngaku ulun jadi murid juga. Ulun ngaku dulu guru Ulun, dan ini aku jadi murid. Uja Guru Muas paguruan ulun melamsanayan Abah Guru Zaini bapada ono Guru Muas. Karena aja Guru Muas aku awan Guru Zaini, awan Abah Guru Zaini itu saumur. Bahkan abahku jasidin juin dengan Abah Guru Zaini itu usaha. Sama pada berjual ikatan juga. Lahirnya tuh pun sama. Tanggalnya sama. Malam sanayan pain Abah Guru hidup kan orang 10.000, 20.000, 100.000 lo boleh hadir. Dari Amuntai, dari Barabai, dari Palangkaraya, dari Samarinda datangan. Abah itu sebelum turun Kalanggar Ar-Raudah tuh berdoa di rumah, ya Allah dengan berkat orang-orang yang hadir yang banyak nih nah. Mereka datang kada diberi duit, mereka datang kada diupah, mereka datang dari Samarinda bertambang, mereka datang dari Samarinda menambang, bahkan bermudar. Dengan sebab mereka ya Allah ampuni dosa-dosa ulun, ampuni dosa-dosa keluarga ulun berarti. Orang nang tawadu rendah. Yo, kayak ini kita makan. Lihat sidin dah, lihat sidin. Baca maulid itu nah tunduk terus. Supan aku jadi sidin jangan pakai atas.
Supan. Ya jamalan kata jalla. Tunduk. Ada mata. Bil masyariq. Ada. Kenapa? Hatinya nih Nina. Nah ini sifat yang pertama lah. Kita ulang dahulu kaji kita. Sifat pertama sombong. Saurang asaharat. Orang lain di bawah seorang. Bila ada perhatian dainto, berarti kita memiliki sifat sombong. Nah, hanya kita beralih kepada sifat kedua, yaitu ujub. Nah, apa ujub? Ujub itu adalah ta'zimun nafsi wa nisyanul minnah. Asa harap diri, lupa bahwa keharatan yang ada pada kita itu adalah diharatakan oleh Allah. Nah ini ujub. Inya alim pang asa harap. Inya rajin pang beribadah asa harap. Inya sugih pang asa harap. Inya jabatan pang tinggi asa harap. Inya kuat gancang pang asaharat, inya bungas pang asaharat, banyak pang anaknya nang jadi-jadi asaharat, nang diamuntain itu kepala dinas pendidikan tuh anak aja sendiri, nang di Banjar tuh aja sendiri, nang jaksa agung tuh pacucuk tuh aja sendiri, camat bibirik tuh aja sendiri patahulah ikam tuh sapu pukul tuh aja sendiri. Maka benar asaharat kada menghina orang, kada ingat bahwa harat itu adalah titipan Allah. Ujub tuh nang ganal leh, tuh ganal leh nang tahalus. Nah ujub itu bila kita nih lupa nang ada pada kita nih itu nikmat dari Allah, lupa, kada ingat bahwa itu nikmat Allah. Ujub. Mana contoh? Contoh. Allahu Akbar. Dalam hatiku sembayangkan fardu Jumat 2 rakaat jadi imam karena Allah Ta'ala. Dalam hati baca wajah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asampun saurang. Asa ampun saurang. Asa ampun saurang itu lupa berarti itu ampun Tuhan. Asa ampun saurang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asa ampun saurang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 7 ayat. Nang 7 itu 1 ayat, kada ingat bahwa itu nikmat Allah. Berarti 1 ayat ujub, 6 ayat selamat. Karena hati ujub tuh asa ampun saurang. Nang 1 ayat tuh ujub, seayat saja tuh ujub. Amun kada ingat kita bahwa itu nikmat Tuhan, apalagi amun ke-7 ayatnya.
Kada ingat itu nikmat Tuhan. Nang aturannya ibadah itu menjadi pembuka jalan hati supaya hati ini selalu ingat kepada Allah, supaya hati ini bersih, supaya hati terbuka, foto jadi mengenal Allah. Aturan gara-gara ujub itu jangankan jadi pembuka jalan, malahan itu jadi pendinding hati daripada makrifat dengan Allah. Halus banget nih. Nah halus lagi nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abahnya kokor di luar orang itu. Malam inilah Imba Isa jangan bermasakan sepernakan ke rumahku. Aku menghaul. Ayo Kak. Ayo Kak. Dimuntung ayo Kak, hati ayo Kak. Berdua ayo Kak. Ujub tuh. Karena mati ujub, karena asa dalam tangan sudah. Acang kawa manulaki. Lupa kalau toleh. Lupa kalau bahwa kawaknya manulaki itu amun Tuhan kehendaki. Lupa kalau tak? Ujub. Nah kada ujub apa kayak Pak Haji Arsad? Nah. Waalaikumsalam. Malam inilah mengkawa ke rumah ulon. Ulon nang mahaul abah kalian nang tahun pertama nah. Pian jangan memasak sepernakan insya Allah. Nah kada ujub. Artinya amun Tuhan sesuai dengan iradat Tuhan, ditolong oleh Tuhan dengan kodratnya. Sedikit benar. Alhasil apabila kita nih memiliki sesuatu nang asa harap karena untuk makhluk, itu ujub. Termasuk untuk makhluk itu diri seorang yang lain. Tapi kalau asa harap supaya bersyukur kepada Allah, nah ini bagus. Duduk di balatar besok. Alhamdulillah rumahku gana Tuhan mengganalah harap ya. Tapi berdahulu alhamdulillah. Alhamdulillah anakku asik-asik untuk bersyukur leh. Alhamdulillah aku kawa beribadah untuk bersyukur lah. Alhamdulillah bercari aku tidak nyaman untuk bersyukur lah. Itu menambahi jalan terbuka. Nah, hati nih. Nah, Allah ingatkan nah. Bila kita tuh ada ingat nang ada pada kita tuh nikmat Allah tuh ujub. Bila kita tuh terhadap nang kita miliki nih asa besar, asa harap untuk makhluk, termasuk untuk makhluk tuh untuk kita. Besarnya dah. Nah itu ujub. Tapi bila asa harap karena hendak bersyukur awan Tuhan itu kada. Pahamlah. Pakacilai ulun nak bawakap nah. Saya kong hadangan. Nah, sosial aja kan kada bawakap kada. Karena anti wakap itu kan kada hancur makan barangnya. Menidangan di subal itu kan dimakan hancur. Ulun hendak bersosial nah. Orang salamatan kayaknya bulan mulut. Hadangannya ulun. Alhamdulillah tadi pakacilai ulun ini tahun ini hadangan naik benar. Ya syukur benar nah. Jadi ulun syukurakan salamatakan apa pakacilai. Nang pinong makan nang kada ulun aja masalah. Wah. Itu hendak bersyukur ngarannya.
Ada ujub, ada lah. Ada ujub. Ada mesti orang dia mau makan ujub. Tapi amun napa kacel? Nah, lihat kata-katanya lain sudah. Adangan sikungna. Wah. Siapang dahulu. Wah, ini bahasanya tak. Lain kata-katanya tuh Pak Kacil. Pana ngapang garang dahulu. Ada duanya ditampakangnya. Wah. Ada untuk bersyukur itu untuk membesarkan dirinya. Pahamlah, banyak contohnya saudara. Lah, nang pertama dulu nengaran ujub ini asa harap dengan nang dimiliki. Kada ingat itu nikmat dari Allah. Ujub. Atau asa harap untuk dirinya. Ujub. Tapi bila asa harap untuk bersyukur kepada Allah itu kada. Jelas lah. Nah, atau asa di dalam tangan. Nabi aja ditagur Allah Tuhan. Ketika Nabi didatangi orang Yahudi bertanya tentang roh, Nabi menjawab, "Inni fa'ilun dzalika gada." Besok ya Nabi kena kau jawab. Asa dalam tangan sudah toh. Langsung ditagur Tuhan. Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Jangan kau sekali-kali Muhammad berkata kepada sesuatu, besok kau jawab, kecuali ikam harus menggantungkan amun sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ujub ini berarti tiga. Asa harap seorang kada ingat itu nikmat Allah. Ujub. Betul. Asa harap untuk makhluk. Ujub juga. Termasuk untuk makhluk itu seorang. Kada ujub amun asa harap tujuan untuk bersyukur. Kada ujub. Nang ketiga, asa di dalam tangan. Kok banyak banget nih. Kada bergantung dengan amun sesuai dengan kehendak Allah. Ini ulun nih kina nah. Tontong pengajian. Karena ulun ini berniat dalam hati, ulun ini hendak ada nau panggang. Badana ulun hendak berabai. Kehendak toh. Tapi ulun asa can sudah sampai ke danau panggang toh. Asa can sudah sampai ke berabai. Kenapa? Di hadapan ada sped ampun nano menghadangi. Ampun sugian. Di rumah di danau sudah ada mobil menghadangi dengan sopirnya. Sopirnya dipercaya. Asa can sudah sampai ke rumah. Lupa bahwa yang bisa menyampaikan itu Allah. Ulun ujub. Jadi ulun itu aturannya walaupun speed ada di hadapan, walaupun mobil dengan sopirnya yang bisa ada sudah di danau panggang, ulun hendak ke danau, ulun hendak ke berabai, ulun harus mengaitkan insya Allah. Ada dinding tuh kan. Ini nang banyak kita terjadi. Asa can sudah ampe haus. Air banyu di depan mata. Asa can sudah nih. Asa dalam tangan sudah ampe haus. Banyu di depan mata. Aturannya banyu ini diminum, tapi hati ini harus bergantung amun sesuai dengan kehendak Allah, dan kita harap mudahan Allah mampiakan haus. Sedikit benar maai bah tagu limpas. Nah, oleh karenanya jangan kita lupakan dalam hidup ini
Satu, nang apa aja jangan dilupakan nikmat Allah atau rahmatnya Nabi Muhammad, itu jangan dilupakan. Lihatnya sepit, supirnya ada, mesinnya ada, pandang itu nikmat Allah. Atau itu rahmatnya Nabi Muhammad, paham aja kalau lah, nikmat Allah atau rahmat Nabi. Atau jangan lupa tak, supaya ujub nini inya kada kawa beendak di hati. Nikmatnya Allah, nah bila nikmatnya Allah berarti kada ampun yang lain, berarti ampun Allah. Bila ampun Allah kada kawa diujupakan, kada kawa dibesarakan, kada ampun saurang. Atau rahmatnya Nabi Muhammad kada kawa diujupakan juga, kada ampun saurang. Nah, ini solusi yang paling cepat dan tepat untuk membasmi sifat ujub. Jangan melupakan dalam hati entah nikmatnya Allah, entah rahmatnya Nabi Muhammad. Pahamlah saudara? Ujub sudah jelas, antisipasinya sudah paham kalau saudara, tinggal melakukan aja lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nikmatnya Allah atau rahmatnya Nabi Muhammad. Kada kawam asacan ampe hawas, kada kawa paksa pulang, terpaksa kisahnya mengharap kepada Allah, mudahan ditambahin nikmat. Gimana caranya? Diampihakan haus. Nah, praktiklah. Ingat pulang nikmatnya nih. Nah, ampi hai haus, alhamdulillah kada kau berharap lagi. Pandang pulang ilmu yang ada pada seorang, nikmatnya Allah. Berharap mudahan ilmu ini berberkah, disampaikan kepada hamba-hamba Allah, mudahan pahaman hamba Allah Ta'ala. Kawalah seorang saharat, kada kawa. Berarti bila nikmatnya Allah disampaikan pulang kepada hamba Allah, pahaman pulang hambanya Allah, nikmatnya Allah pulang. Ada lagi berputing awan seorang. Makanya wajib kita ini innalillah, pandang samuan datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, bulikakan kepada Allah. Jangan tagana samanit jua pun pada kita. Alim dari Allah, bulikakan. Paham orang, berarti nang memahamakan itu Allah. Asa kada tak angkat kan gula baju. Bila asa tak angkat gula baju, oh baju. Maka pian maai bahaya bila ujub ni bahayanya luar biasa. Salasun muhlikatun, tiga macam yang bisa menjadikan di dunia nikmat itu dicabut. Hendak mati kena iman pacul. Di antara nang tiga, a'jabul mar'i binafsi, seseorang tak akui nang apa nang ada pada inya, asa ampun inya. Kan bahaya banget kalau itu. Dalam kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Dahlan Kadiri, wah 4 juz, nah padahnya. Siapa mengarangnya? Syekh Dahlan. Orang mana? Orang Kadiri. Kadiri itu di mana? Jawa apa tuh? Jawa Timur. Kan?
orang Indonesia mengarang kitab bahasa Arab, mensarahkan karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab disarahkan oleh orang Indonesia, Syekh Dahlan orang Kadiri, di ngarani sidin kitabnya Sirajul Talibin 4 juz, ganalnya saja ini tambahannya. Makanya orang Indonesia ini bukan bukan ratik hundang, tapi dihundang akan Tuhan. Nah, itu sebagian ujung. Dalam kitab situ dikisahkan Allah korbankan nabinya demi orang yang belakangan. Ada nabi itu korbannya hanya sendiwara aja lah. Ada bujur, ada. Siapa nabinya? Nabi Daud. Nabi Daud dalam kitab Sidin, apa kitab Nabi Daud? Zabur. Ya kalau boleh membaca, baca kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bayangkan pengorbanan Nabi Ibrahim, disuruh mengorban anak. Bayangkan pengorbanan Nabi Ismail, hakun dikorban kuitan. Nyaman itu tuh. Terlaksana di Jabal Korban di Mina tuh. Tapi diganti Tuhan berkat kesabaran sidin. Papadainahu bidabhin azim. Kami tabus dengan kibas yang kami datangkan dari surga. Kita baca. Lalu karena keduanya ini tabah melaksanakan perintah Tuhan, oleh Tuhan Ibrahim digelar ulul azmi, nabi tahan pidakan. Jelas saudara. Daud timbul dalam hati imbah membaca tadi. Uja Daud ulun gin Tuhanai juga. Amun diuji ulun gin tahan dipidak juga. Kenapa tuh? Asa yakin dengan kemampuan seorang. Ujub lah. Nah di sini ujubnya. Ulun gin amun diuji juga tahan ulun. Aturannya insya Allah ya Allah amun pian uji ulun tahan aturannya. Tapi kada ulun gin namun diuji juga ulun tahan. Ujub lah. Ujub. Sama itu tadi juga Pak Kacil ke orang Arum malam nailah ke rumah ulun ayo ha. Nah ada juga. Sama tak? Orang insya Allah cuma aja guru ulun arwah guru Musa, guru Tuhan di Barabai. Insya Allah itu bisa dimuntung, bisa di hati. Ada usah dimuntung mau aja. Pak Kacil malam ini pianlah ulun sarwani, ulun harap bener nah, pian bacakan dohaulnya, ayo ha jadi muntung tapi di hati insya Allah. Jadi aja juga. Puja Tuhan, amun ikam dayin tu dautai, ayo Pak. Mun ikam asa tahan. Ikam ku uji, ku padahkan harinya nah, hari anu. Bersiap Nabi Daud. Siap. Masuk kamar khalwat, buka Zabur, baca. Ya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Variannya datanglah ujian. Burung dara amas. Burung dara amas. Baki keke intang dadampar. Ay, Puja Daud. Nah ini gara-gara ujub nih. Ay, ada disangka-sangka layah tasib nih ujar Nabi Daud. Han. Bagi kikik pulang Medina. Ada aja Daud dahulu. Burung dara amasai. Aku mah lingkup Jabur dahulu nah. Nah, lingkup sudah jago. Cakanya be insyaallah apa ada dentong ada.
babaya hendak menangkap pur ka jendela inda jinak ka pulang aja Nabi Daud maholot ikan ne ambilai alau ka bono nyambatnya nang masih orang mau unjun tuh benda gagah banget nah kenapa alawit ambilai si sirok paraki mana hayak pur tarabang ulang baik kamu jadaut nah maka jinak benar jabur sudah terlingkup sajadah sudah terlingkup paraki jendila parai tarabang katunggul parak pulang ojah Daud malan ini kan ambil sinapang dahulu nah bil tarabang ke pinggir banyu ojah Daud mak bah ini burung nenek mahayaan nih benar nenek paraki mohon maaf ini hanya korban sendiwara sakanya di banyu itu ada perempuan mandi nah di sini gara-gara apa nih oh cup ada ingat cakan Nabi Daud itu pahin membaca kitab Zabur itu ya Allah ulun hendak juga kayak Ibrahim dan Ismail ini bagalar Nabi tahan pidakan ulun namun pian uji insya Allah ulun kawa juga ada ujub kada gara-gara ujub itulah Nabi Daud seperti itu panjang kisahnya lagi Nabi makanya bah ingatkanlah nang apa aja nang ada pada kita ini jangan lupa nikmatnya Allah atau rahmatnya Nabi Muhammad itu jangan lupa bila kita punya pendirian kayak itu maka ujub itu akan terpapas ke akar-akarnya nah ini perlu latihan jangan ke rumah rahmatnya Allah jangan ke diri sendiri seikungan rahmatnya Allah nikmatnya Allah atau rahmatnya Nabi Muhammad jangan ke bini rahmatnya Nabi Muhammad atau nikmatnya Allah jangan ke anak nang pintar nikmatnya Allah jangan ke usaha nikmatnya Allah itu jangan dilupakan lagi supaya jangan sampai terdinding Allah Subhanahu wa ta'ala paham kalau sudahlah Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kita ingat nikmatnya Allah, berarti itu ciptaan Allah. Nah, kadang mau kita boleh. Berarti tetap mau ciptaan lah kita. Ciptaan tidak akan ada kecuali Tuhan itu bersifat sifat 20. Karena kadang mungkin ada ciptaan Tuhannya kada tahu sampai 20 sifat. Berarti tetap mau sifat 20 kita. Sedangkan sifat 20 itu andaknya dijat. Berarti tetap mujad Allah kita. Nah, itu jalannya. Dengan melihat nikmat, melihat jad. Atau bila kita pandang rahmatnya Nabi Muhammad, tetap mau Nabi Muhammad kita. Sedangkan Nabi Muhammad itu ciptaan Allah, af'al Allah. Tetap mau af'al Allah. Af'al kada mau, kada ada sifat, tetap mau sifat. Sifat andaknya dijat, berarti tetap mau Allah. Ini pahantakannya. Nah, jadi malahan kita dengan cara demikian tatamu Allah. Makanya kalau orang berumrah itu ketika inya tawaf di Ka'bah, dipandangnya Ka'bah itu rahmat Allah Ta'ala, inya rahmat Allah Ta'ala, tawaf itu rahmat Allah Ta'ala, bacaan rahmat Allah Ta'ala,
kada tatamu Ka'bahnya, kada lagi tatamu nang punya Ka'bah. Itu imannya ainul yakin di situ. Wah, ini. Di Madinah ketika inya ingat dirinya rahmatnya Allah Ta'ala, ya kan? Dirinya rahmatnya Nabi Muhammad, di hadapannya tubuh Nabi Muhammad, maka bertemuan inya tubuhnya, bertemuan zahirnya awan Nabi Muhammad. Dipandangnya pula bahwa dengan cara inya ziarah itu berarti nya tetamu dengan Nabi Muhammad nang zahir. Dipandangnya rahmatnya Nabi Muhammad, nah berarti rohnya bertemuan dengan Nabi Muhammad, tetamu dengan Nabi Muhammad zahir dan batin di situ. Makanya ke Madinah itu bertemuan Nabi Muhammad zahir batin, ke Makkah itu bertemuan dengan Allah bukan Baitullahnya lagi. Sampurna bila dia itu ke Makkah ke Madinah. Makanya perjalanan ke Makkah ke Madinah itu perjalanan menaikkan iman. Makanya ulun kada sepakat dengan kata-kata orang biar ke Makkah itu boleh lihat di, bukan boleh lihat. Ke Madinah bertemuan Nabi Muhammad zahir dan batin, di Makkah bertemuan dengan Allah hakikat. Namun di sini ketika kita pandang ini rahmat Nabi Muhammad, roh nang bertemuan. Di Madinah ketika kita pandang semuaan rahmat Nabi Muhammad, roh bertemuan. Berada di hadapan tubuh Nabi Muhammad, tubuh nang bertemuan, zahir dan batin bertemuan oleh Nabi Muhammad. Nah, dahan paham berataan di berkat guru-guru nah ada. Supaya ujub jangan sampai ada. Ingat akan berataanlah, bila asa saurang, asa ampun saurang itu ujub. Ma'atasinya ingat akan nang ada nih rahmat Nabi Muhammad atau nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintong kalau saudara. Nah, tata. Supaya hati kita ini jangan sampai tak akui terhadap nang ada-ada. Dahan paham kita berada. Nah, kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum pertanyaan ini ajukan terlebih dahulu maaf. Kita sudah mendengar mengenai yang sering kita jauhi setiap hari ini kelihatannya yang paling banyak untuk menurut sebagai waktu kami. Waktu kita anak pulang banyak lagi anak pulang pasar wan. Pertama itu dirinya kan kami lagi juga. Waktu bicara amin itu kadang-kadang kita ada ingat lagi bahwa itu kan. Nah sehingga waktu bicara amin itu pandang muka kita kan bagus. Apalagi kan bibinya korenya ditambah dalam logika pasaran sehingga kita. Maka menurut Nabi kan ada bacaannya untuk bicara amin kita. Dan tadinya kan kita bawa itu kita pulang ke tadi. Jadi kita kan seolah-olah kita waktu berbicara itu merasa bagus. Akhirnya kita turun pada rumah itu pulang tidak ada orang menyinggung kita tetap hati kan tidak kita. Nah jadi supaya ini kebiasaan sehari-hari ini gaul yang sehari-hari. Nah supaya kita ingat ini kita bisa melakukan hal ini. Dan sudah kita mendapat tapi tidak ada salahnya kita akan diulang-ulang. Nah itu pertama kalinya. Nah kalau ini ada pasal orang minta lakukan orang ini ada mata bagian kuitan. Nah kuitan ini bertiga rumah. Nah sedangkan rumah ini ada aspeknya anak si kuitan. Nah jadi rumah itu menurut kuitan nama tadi ada pasal ujar sidin rumah ini kayak Pak Eka bilang kami digerakkan kita nanti ini jangan sampai dijual. Nah rumah itu tadi jadi artinya banyak kita buat kita. Malah siapa yang mengenainya, cuma jangan sampai dijual, karena untuk keselamatannya, apakah ada masih siapa yang dekat situ artinya berkah, jangan sampai dijual. Jadi pertanyaannya ini, apakah rumah itu harus diwariskan? Ahli waris ini nak,
atau kayak apa atau ada warisan tentunya langsung aja apa amanat aja naik aja. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya Anda, betul. Jadi waktu bicara ilmu asaharat, ada ingat tuh nikmat Allah Ta'ala. Keluar pulang, bagiannya beli gue benar banyak. Ujub terus tuh, ujub terus. Melihat orang yang tak bawa asaharat seorang, nah sombong aja bulan. Kan beruntun-untun itu tuh beruntun-untun. Makanya tadi diingatkan Sidin, kalau baca amin, nah bacaannya Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sekarang pian baikakan ulun, bungasnya ulun, maka ulun mohon jangan bungas luar raja. Fahassin khuluqi, baikakan juga kelakuan ulun, supaya ulun jangan ujub Tuhan termasuk kelakuan itu tak. Makanya ingatkanlah, jangan lupa nikmat Allah itu dalam hidup ini. Satulah. Yang kedua, masalah warisan. Semacam mama dan abah ada wasiat. Kayak apapun buah nikam, kadang makanlah, jangan dijual rumah kok. Ini agan buah nikam juga supaya rakat gitu. Mengapa-napa berkumpulan kayak hari raya kata kompolis. Apakah itu boleh dilanggar apa tidak? Nah, ketika mama itu sudah mati, karena ini wasiat bertentangan dengan agama, itu boleh dilanggar. Satu, boleh, artinya kan berdosa. Cuma seandainya anak-anak nang mawaris ini, kan waris jadi hak si dinta. Seandainya betalo mamanya lakian sekong, binian dua, variannya tah. Harta tuh bagi 4. Lakian 2 kepala, binian satu. Ujian nang sapa dinganan betalo nene, memang kae hak kita nene. Cuma kita pilih wasiat mama aja. Kayak apa kita akur berataan, nah kan bapak juga. Setelah memang berataan ini tahu bahwa itu ada warisnya di situ. Setelah tahu hanya ijazah akur, kita kompak saja demi wasiat mama, walaupun kita kada wajib mengamalkan, tapi kita ini untuk kita memang berataan. Karena kita bila mahaul kesini berataan lah. Hari raya kita kesini berataan. Jadi merasa kita bakula kayak apa? Akur, boleh juga. Musyawarah dulu. Artinya nih hak kita. Kada hak mama nambah lagi, terserah kita. Cuma kita kayak apa, amun kita turuti aja wasiat mama nambah, akur. Ujian nasi aku dihendak, aku panjusahnya, aku bagi, nah harus dibaginya. Ada kau aja yang dikinya itu. Haknya ada. Jadi akurakan dulu lah, betalo-talo, jangan mengancang-ancang bertiga-tiga, jangan. Akurakan betalo-talo. Ini wasiat mama jangan dijual bujur, tapi itu ampi hak mama. Itu hak waris. Karena hak waris kembali kepada keakuran mereka. Nah itu jawabannya adalah. Oh ganti, enggak apa Pak, ganti aja enggak. Enggak, salah tulis aja kira-kira tuh. Jadi nang nama kedua silahkan ganti aja, ganti seorang lah, ditulis di atasnya kah, supaya jangan membabak plastik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ada buah tahunakan ya, dan pertanyaannya itu asal mereka menggunakan amanah Allah. Tapi sebelum membaca nama pertanyaan sebelum otak dulu. Misalnya kita ini terjadi ini, setiap terjadi itu teman-teman cara orang semacam kalau muncul masalah. Nah lalu
ketika kita tangan malam mengatur bahwa perkara artinya artinya di ini terjadi ini artinya karena bisa hukum kayak apa. Nah yang kedua Pak, artinya yang bertakun tadi katakan terus kemarahan tidak ada katakan terus kemarahan Pak. Artinya berhutang artinya berhutang jadi menghutang ini mengambil ujian yang berhutang ini jangan mengambil lagi maka kita memiliki yang tak bagus kita makan ini dalam berhutang ini ya mana kita memiliki dibayar kerja untuk itu jalannya hukumnya. Pertanyaan pertama, kita dizalimi orang. Kemudian dalam ilmu tasawuf kita disuruh, ya Allah, barangkali, nah ini beberapa sangkawan diri ngarannya nih. Ulun didalimi orang ini gara-gara dosa ulun. Mudah-mudahan ini siksaan yang dicapatkan di dunia. Akhirat ulun gak disiksa lagi. Nah, bersih hati ngarannya. Ada yang membalas tuh ada. Nah, ini memang dikehendak gitu. Yang kedua, berhutang, tarimanya terus. Sedangkan kita kata kau bayar. Nah, apabila kita memang kata kau bayar bujur, nah, artinya dikuliti kan kau bayar. Besar kada ada pembayarnya. Nah, ini Tuhan menyuruh panadiratun ila maisara. Bila nang bahutang kada kawa bayar bujur-bujur, jangan dipaksa-paksa, tunggu sampainya kawa bayar. Dan dilaporkan maras inya. Tapi bila kita wajib bayar, tapi kada mau bayar, nah itu boleh dipenjara. Mucil ngarannya. Ada aja hidangan kan keluar menjual banar, variannya. Jalan saya lain. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bihaqqi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.